Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 A2 Biokimia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja rapor kami dalam bentuk video PowerPoint dengan judul Patikum, Pengaruh Suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Dinda Mawarisari. Yang kedua, Bella Christine. Yang ketiga, saya sendiri, Ferdi Arianto. Yang keempat, Atiara Kristi. Yang kelima, Miranda Bira. Yang keenam, India Biza Putri. Dan yang terakhir, Sasana Bira Aulia. Untuk yang pertama akan saya jelaskan. Enzim merupakan salah satu jenis biokatalis yang dimiliki oleh jaringan hidup untuk meningkatkan laju reaksi yang terdapat dalam jaringan. Enzim sendiri dapat mengkatalis hampir semua reaksi penting yang terdapat dalam jaringan makhluk hidup. Namun, enzim memiliki kelemahan yaitu mudah rusak selama penyimpanan dan tidak tahan panas, dan juga tidak tahan pada kondisi keasaman pH tertentu. Seiring dengan perkembangan ilmu, bioteknologi telah menempatkan penggunaan enzim sebagai salah satu alternatif untuk berbagai keperluan, misalnya dalam bidang industri dan pembuatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu temperatur. Saat temperatur melewati temperatur optimum, maka akan membuat enzim tersebut terdenaturasi. Selain itu, aktivitas enzim juga dipengaruhi oleh konsentrasi enzim dan pH. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Dikarenakan setiap enzim memiliki pH, suhu, dan konsentrasi optimumnya masing-masing. Jika suhu di bawah suhu optimum, maka akan merusak kerja enzim. Demikian juga dengan pH. Jika pH berada di bawah pH optimum, maka aktivitas enzim juga akan rusak. Kemudian, enzim dapat diartikan sebagai senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator pada reaksi kimia dan sistem biologis. Enzim mempunyai kemampuan katalis yang sangat besar. Enzim mampu mempercepat reaksi hingga 1 juta kali lebih cepat dibanding reaksi-reaksi tanpa enzim. Enzim juga memiliki daya katalis mencapai nilai yang besar. Enzim juga memiliki spesifikasi terhadap substrat dari reaksi yang dikatalisnya. Kemudian peran dari enzim yaitu yang pertama, mempercepat reaksi kimia tanpa bereaksi. Yang kedua, mengikat substrat di sisi aktif. Yang ketiga, menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, bekerja berkali-kali lebih cepat. Dan yang terakhir, mempercepat proses metabolisme. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Perkenalkan, saya Natalia Kristi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang faktor pengaruh, klasifikasi enzim, dan tujuan praktikum. Yang pertama ada faktor pengaruh. Faktor pengaruh itu dipengaruhi oleh konsentrasi, suhu, pH, dan inhibitor. Sebenarnya masih ada lagi, tetapi pada umumnya ada 4 ini. Konsentrasi dapat berpengaruh karena semakin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapainya kecepatan konstan, yakni jika semua substrat telah terikat oleh enzim. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah dalam reaksi tersebut tetap. Namun ketika sisi aktif enzim sedang bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Keadaan demikian menunjukkan bahwa kecepatan reaksi telah mencapai titik maksimum. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapainya kecepatan konstan, yakni jika semua enzim telah mengikat substrat. Yang kedua ada suhu atau temperatur. Enzim ini bersifat termolabil sehingga dapat dipengaruhi oleh suhu. Setiap enzim memiliki aktivitas maksimum pada suhu tertentu. Aktivitas enzim akan semakin meningkat dengan bertambahnya suhu hingga suhu optimum tercapai. Kenaikan suhu yang semakin tinggi akan mengikat energi kinetik yang mempercepat gerak vibrasi, translasi, dan rotasi enzim dan substrat, sehingga substrat tumbukan yang sering terjadi akan mempermudah
pembentukan kompleks enzim substrat, sehingga produk yang terbentuk akan semakin banyak. Kombinasi tumbukan yang sering terjadi dan lebih berenergi serta produktif ini akan meningkatkan laju reaksi. Pada suhu optimum, tumbukan antara enzim dan substrat sangat efektif, sehingga pembentukan kompleks enzim substrat semakin mudah dan produk yang terbentuk akan semakin banyak. Peningkatan temperatur di atas temperatur optimum akan menyebabkan aktivitas enzim menurun. Aktivitas enzim menurun karena sebagian protein telah mengalami kerusakan atau denaturasi. Temperatur lingkungan akan meningkat di sekitar enzim dan menyebabkan putusnya ikatan hidrogen dan ion dan interaksi hidrofobik, sehingga struktur tersier enzim berubah dan menyebabkan struktur tersier lipatan enzim membuka pada bagian sisi aktif enzim berubah. Suhu di bawah suhu optimum akan mengakibatkan aktivitas enzim menurun. Hal ini dikarenakan struktur 3 dimensi enzim mulai berubah sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Akibatnya, proses katalis tidak dapat berlangsung secara sempurna. Suhu yang mendekati titik beku tidak akan merusak enzim, tetapi menonaktifkan enzim dan fungsi katalisnya. Yang ketiga ada pH atau derajat keasaman. Derajat keasaman menjadi faktor aktivitas enzim karena banyak enzim yang sensitif terhadap perubahan pH dan setiap enzim memiliki pH optimum untuk aktivitasnya. Perubahan pH dapat menyebabkan berhentinya aktivitas enzim akibat proses denaturasi pada struktur 3 dimensi enzim. Di luar pH optimum di luar pH optimum tersebut, kenaikan pH atau penurunan menyebabkan penurunan aktivitas enzim yang dengan cepat dan bahkan bisa hilangnya aktivitas katalitiknya. Yang keempat ada inhibitor. Inhibitor merupakan suatu molekul yang dapat menghambat aktivitas enzim. Inhibitor ini ada dua. Yang pertama ada inhibitor kompetitif dan yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini merupakan molekul penghambat kerja enzim yang bekerja secara bersaing dengan sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif ini bersifat irreversible. Inhibitor kompetitif ini berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Peningkatan berlangsung bolak-balik sehingga persentase penghambatan untuk tingkat inhibitor yang tetap menjadi berkurang kalau substratnya ditambah. Yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor yang terikat pada sisi allocentric enzim. Selain yang dimaksudnya adalah selain sisi aktifnya si enzim. Ini disebut inhibitor non-kompetitif karena dia tidak menyerang pada sisi aktifnya enzim. Inhibitor non-kompetitif menghambat kerja enzim dengan cara melekatkan diri pada sisi luar aktif enzim yang dapat menyebabkan sisi aktif enzim berubah dan tidak dapat berfungsi lagi, sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Yang selanjutnya ada klasifikasi enzim. Berdasarkan International Union of Biochemistry, enzim dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan sifat katalitiknya. Yang pertama ada oksidoreduktase, enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Biasanya menggunakan koenzim NAD, NADP, FAD, atau koenzim Q.
Contohnya adalah enzim dehidrogenase, oksidase, dan oksigenase. Yang kedua ada transferase, enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan transfer suatu radikal atau gugus. Contohnya adalah enzim aminotransferase, transketolase, transaldolase. Yang ketiga ada hidrolase, adalah kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan karena enzim mengkatalis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Contohnya ada enzim amidase, peptidase, fosfatase. Selanjutnya ada liase. Liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan CC, ikatan CO dengan tidak menggunakan molekul air. Contohnya ada enzim dekarboksilase, aldolase, deaminase. Selanjutnya ada isomerase. Isomerase adalah enzim yang mengkatalis perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom atau substrat. Contohnya ada enzim epimerase, mutase, dan isomerase. Dan terakhir ada ligase, enzim yang mengkatalis pembentukan ikatan-ikatan tertentu. Contohnya ada enzim sintase dan karboksilase. Tujuan praktikum ini ada pertama, mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase pada air liur dan aktivitas enzim katalase pada hati. Dan juga untuk mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh amilase air liur. Jadi seperti yang tadi ada dijelaskan, jadi pada praktikum ini kami ingin melihat apakah suhu dan pH itu dapat berpengaruh pada enzim. Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Christine, NIM I102119155. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji aktivitas terhadap enzim yang akan dilakukan pada praktikum. Pada praktikum, enzim yang diuji aktivitasnya adalah enzim amilase dan enzim katalase. Enzim amilase berperan dalam hidrolisis pati menjadi dekstrin, maltosa, dan glukosa. Enzim ini merupakan enzim pencernaan, terutama di pankreas dan kelenjar ludah. Selanjutnya adalah enzim katalase. Enzim katalase berfungsi sebagai katalis penguraian H2O2 menjadi air dan oksigen, di mana enzim ini ditemukan pada semua jenis eukariot aerob yang penting untuk memusnahkan H2O2 yang terbentuk dalam peroksisom melalui reaksi oksidasi, seperti oksidasi asam asam lemak, siklus glikosilat, dan katabolisme purin. Katalase berfungsi menetralkan dan mempercepat degradasi senyawa radikal bebas untuk mencegah kerusakan komponen makromolekul sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa prosedur kerja pada praktikum kali ini. Baiklah, yang pertama adalah langkah kerja untuk menentukan pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui pada suhu berapakah enzim amilase dapat bekerja dengan optimum. Langkah pertama adalah disiapkan tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian tabung tersebut diisi dengan larutan amino dan kanji, setelah itu ditambahkan air liur atau saliva, dan ditambah aqueous, setelah itu dikocok hingga homogen, setelah itu diletakkan tiap tabung pada suhu yang berbeda untuk mengetahui pada suhu manakah enzim amilase dapat bekerja dengan optimum. Setelah itu, dibiarkan 15 menit, dan yang terakhir, dilakukan uji Benedict dan Yudium. Selanjutnya adalah langkah kerja pengaruh pH pada aktivitas enzim amilase air liur. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui pada pH berapakah aktivitas enzim amilase ini bekerja dengan optimum.
Langkah kerja yang pertama adalah disediakan tabung bersih dan kering. Digunakan 6 buah tabung pada praktikum kali ini. Yang kedua, diisi masing-masing tabung dengan HCl, Aquades, dan NaCO3. Yang ketiga, ditambahkan amilum. Yang keempat, ditambahkan air liur atau saliva. Yang kelima, dikocok hingga homogen. Yang keenam, didiamkan selama 15 menit. Yang ketujuh, 6 buah tabung dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tabung 2, 4, dan 6 diisi dengan pereaksi iodium. Dan tabung berikutnya, tabung 1, 3, dan 5 diisi dengan pereaksi Benedict. Selanjutnya, setiap tabung akan diamati apakah perubahan yang terjadi pada tabung tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Mawar Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur. Langkah kerja yang dilakukan yaitu yang pertama, dimasukkan air liur ke dalam tabung 1 dan tabung 2. Yang kedua, dimasukkan air liur yang sudah dipanaskan ke dalam tabung 3. Yang ketiga, dimasukkan HCl ke tabung 2 sebanyak 10 tetes. Yang keempat, dihaluskan nasi menggunakan penghalus. Yang kelima, dimasukkan nasi halus pada tiap tabung. Yang keenam, dilakukan uji Benedict. Dan yang terakhir, yaitu dipanaskan di atas bunsen hingga berubah warna. Kemudian, cara kerja hidrolisis pati mentah oleh enzim amilase air liur. Langkah kerja yang dilakukan yaitu yang pertama diambil larutan amilum, kemudian ditambahkan 10 tetes air liur ke dalam pati pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian diambil 1 tetes masing-masing ke plat tetes dan tetes pereaksi iodium. Dan yang terakhir, sisa larutan diuji dengan pereaksi Benedict. Selanjutnya, pengaruh suhu pada pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Langkah kerja yang dilakukan yaitu yang pertama, dihaluskan hati ayam. Yang kedua, dimasukkan hati ayam ke dalam 3 buah tabung reaksi. Yang ketiga, dimasukkan es baru ke dalam beker tabung C. Selanjutnya, cara kerja pengaruh suhu pada pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Cara kerja yang dilakukan yaitu yang pertama, dihaluskan hati ayam. Yang kedua, dimasukkan hati ayam ke dalam 3 buah tabung reaksi. Yang ketiga, dimasukkan es batu ke dalam beker tabung C. Yang keempat, dididihkan Aquades. Yang kelima, dimasukkan tabung B ke dalam Aquades yang sudah mendidih. Yang keenam, didinginkan tabung B. Dan yang terakhir, diteteskan H2O2 pada tiap tabung dan diamati hasil reaksi yang terjadi. Saya Melana Bila. Saya di sini akan menjelaskan tentang penjelasan tiap langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu pengaruh suhu pada aktivitas enzim amilase air liur. Enzim amilase merupakan enzim yang memiliki aktivitas memecah ikatan pada amilum hingga terbentuk maltosa. Prinsip uji ini adalah menentukan suhu optimum bekerjanya enzim amilase.
Langkah pertamanya yaitu menyiapkan 6 tabung reaksi, kemudian masing-masing tabung diisi dengan 2 ml amilum 3% dan ditambahkan 2 ml saliva atau air liur, kemudian dihomogenkan. Masing-masing tabung diletakkan pada suhu yang berbeda. Tabung 1 dan 2 diletakkan pada suhu kamar, tabung 3 dan 4 diletakkan pada suhu 30 derajat sampai 40 derajat Celcius, tabung 5 dan 6 diletakkan pada suhu di atas 90 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi suhu yang berbeda dan dapat mengetahui suhu mana yang paling cocok untuk enzim bekerja. Selanjutnya dilakukan uji iodium dan uji Benedict. Tabung 1, 3, dan 5 dilakukan uji Benedict dan tabung 2, 4, dan 6 dilakukan uji iodium. Tujuan dari uji iodium ini adalah untuk mengidentifikasi amilosa dalam pati. Jika didapatkan reaksi positif, maka berarti pati belum pecah oleh enzim amilase. Uji Benedict dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya gula pereduksi. Reaksi positif menandakan seluruh pati telah terhidrolisis menjadi maltosa atau glukosa yang memiliki gugus pereduksi. Slide selanjutnya adalah langkah selanjutnya ialah pengaruh pH pada aktivitas enzim amilase air liur. Kita ketahui aktivitas enzim ini dipengaruhi oleh kondisi pH melalui pengubahan substrat atau pengubahan muatan pada residu yang berfungsi dalam pengikatan substrat atau katalit. Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan 6 tabung reaksi. Kemudian masing-masing tabung diisi dengan asam klorida 0,4%, aquades dan natrium karbonat 1%. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan kanji 1% atau larutan amilum 2% dan 2 ml saliva atau air liur, kemudian dihomogenkan. Didiamkan selama 15 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, tabung 2, 4, dan 6 dilakukan uji iodium dan tabung 1, 3, dan 5 dilakukan uji Benedict. Hal ini bertujuan sama dengan pengaruh suhu pada aktivitas enzim amilase air liur tadi. Hasil yang didapatkan, enzim optimal pada pH optimum kisaran 4,5 sampai 8,0. Hal ini dikarenakan pada pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, enzim akan mengalami denaturasi. Selanjutnya ialah hidrolisis pati matang oleh enzim amilase. Langkah kerja ini bertujuan untuk menentukan kemampuan enzim amilase menghidrolisis pati. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan air liur atau saliva yang mengandung enzim amilase ke dalam tabung 1 dan 2. Pada tabung 3 dimasukkan air liur yang telah dipanaskan. Kemudian dimasukkan asam klorida ke dalam tabung 2 sebanyak 10 tetes dan nasi atau pati matang yang telah dihaluskan ke dalam setiap tabung, sehingga kita dapatkan bahwa tabung 1 berisi nasi dan air liur, tabung 2 berisi air liur, asam klorida, dan nasi, tabung 3 berisi air liur yang telah dipanaskan, dan nasi. Tiap tabung diuji dengan reaksi Benedict 10 tetes dan dipanaskan di atas bunsen hingga mengalami perubahan warna. Pati matang menunjukkan hasil negatif pada uji iodium dan uji Benedict. Hal ini menunjukkan pada uji iodium enzim amilase telah terhidrolisis menjadi glukosa dan pada uji Benedict artinya enzim amilase belum menghidrolisis pati secara sempurna. Langkah kerja yang selanjutnya adalah hidrolisis pati mentah oleh enzim amilase. Langkah kerja ini bertujuan untuk menentukan kemampuan enzim amilase untuk menghidrolisis pati. Tahapan yang dilakukan adalah membuat pati 1% dengan mencampurkan 0,05 gram pati mentah dengan 5 ml aquades. Saliva yang telah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan pati 1% dan dikondisikan pada suhu 30 derajat Celcius, yang dimana 30 derajat Celcius ini adalah suhu optimum enzim amilase. Kemudian, sebanyak 1 tetes sampel dipindahkan ke plat tetes dan ditambahkan dengan reaksi iod tiap selang waktu 1 menit. Reaksi iod di sini digunakan untuk melihat ada tidaknya pati, karena pati dengan iod dapat membentuk suatu ikatan kompleks yang berwarna biru. Selang waktu 1 menit ini digunakan untuk menentukan pada menit keberapa reaksi iodium ini akan mencapai titik akromatik atau titik di mana enzim telah menghidrolisis pati mencapai maltosa maupun glukosa. Kemudian sampel sisa uji iod tadi diuji lagi dengan reaksi Benedict. Uji Benedict ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya
gula reduksi seperti maltosa dalam sampel dengan menghasilkan perubahan warna. Langkah selanjutnya ialah pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase. Namun, praktikum ini hanya dilakukan pengaruh suhu terhadap enzim katalase karena tidak didapatkan video percobaan tentang pengaruh pH dengan cara kerja yang sama. Tahapan awal yang dilakukan adalah menghaluskan hati ayam. Hal ini dilakukan karena sampel yang digunakan hanya ekstrak hati ayam saja. Hati ayam yang telah halus dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi yang telah diberi label, yaitu label A, B, dan C, setinggi 1 cm. Kemudian es batu dimasukkan ke dalam gelas beker dan tabung reaksi C dimasukkan ke dalam gelas beker tersebut. Hal ini untuk melihat aktivitas enzim pada suhu kecil atau pada suhu dingin. Kemudian Aquades dididihkan sebanyak 300 ml dan dimasukkan ke dalam gelas beker. Selanjutnya, tabung reaksi B dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah berisi Aquades yang telah dididihkan tadi. Hal ini dilakukan untuk melihat aktivitas enzim katalase pada suhu tinggi. Selanjutnya, pada tabung reaksi A hanya didiamkan pada suhu kamar saja. Sebanyak 10 tetes hidrogen peroksida diteteskan ke dalam masing-masing tabung dan terlihat gelembung gas. Hal ini terjadi karena adanya reaksi pemecahan hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2. Setelah itu, dilakukan uji nyala api pada tiap tabung untuk melihat adanya oksigen atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Lydia Hafizah Putri, akan menjelaskan mengenai penjelasan hasil praktikum. Hasil yang pertama yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur. Percobaan ini bertujuan untuk melihat pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase. Pada percobaan pengaruh suhu juga dilakukan uji iodium dan uji Benedict. Hasil positif uji iodium adalah menghasilkan warna biru, dan hasil positif uji Benedict adalah menghasilkan warna biru muda. Pada slide ini terdapat 3 gambar yang merupakan hasil dari pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase dari air liur. Gambar pertama merupakan hasil reaksi setelah didiamkan 15 menit pada tabung 1 dan 2. Gambar kedua merupakan hasil reaksi setelah didiamkan 15 menit pada tabung ketiga dan keempat. Gambar ketiga merupakan hasil reaksi setelah didiamkan selama 15 menit pada tabung 5 dan 6. Tabung 1 dan 2 adalah amilum pada suhu kamar. Tabung 3 dan 4 adalah amilum pada suhu 37-40 derajat Celcius. Serta tabung 5 dan 6 adalah amilum pada suhu 98 derajat Celcius. Hasil uji Benedict pada tabung 1, 3, dan 5 terlihat bahwa pada tabung 1 dan 3 hasil uji positif dengan perubahan warna biru lebih muda. Hal ini menunjukkan bahwa pada tabung reaksi terdapat gula reduksi dan sesuai dengan literatur. Hasil uji Benedict pada tabung 5 terlihat perubahan warna orange, yang artinya enzim telah rusak atau terdenaturasi karena suhu optimal enzim adalah 37 derajat sehingga tidak dapat bereaksi dengan larutan Benedict. Hasil uji iodium pada tabung 2, 4, 6 memperlihatkan hasil negatif dengan perubahan warna menjadi putih bening. Hal ini mungkin terjadi karena larutan iodium yang digunakan telah lama disimpan sehingga kestabilan larutan sudah berkurang dan menyebabkan tidak dapat bereaksi dengan enzim membentuk ikatan kompleks berwarna biru. Hasil uji iodium tidak sesuai dengan literatur yang menghasilkan warna biru. Hasil yang kedua yaitu pengaruh pH pada aktivitas enzim amilase air liur. Uji pengaruh pH pada aktivitas enzim amilase air liur menggunakan iodium bertujuan untuk menentukan adanya pati, sedangkan menggunakan Benedict bertujuan untuk menentukan adanya gula reduksi. Hasil positif dari uji menggunakan iodium adalah biru, karena iodium dan pati dapat membentuk suatu ikatan kompleks yang berwarna biru. Sedangkan uji menggunakan Benedict dilihat dari pembentukan warna hasil reaksi. Salah satu reaksi yang mengandung tembaga dan basa
ialah benedik yang mengandung kuprisulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Uji pengaruh pH pada aktivitas enzim amilase air liur bertujuan untuk menentukan seberapa besar pH ketika enzim amilase masih dapat menghidrolisis pati. Enzim amilase tidak dapat bekerja pada pH rendah seperti pH 1 dan mengalami kerusakan pada pH tinggi seperti pH 9. Enzim amilase pada HCl 0,4% dengan pH 1 menunjukkan hasil positif untuk uji menggunakan iodium dan benedik. Hasil yang diberikan seharusnya memberikan hasil positif untuk uji iodium dan negatif untuk uji benedik. Enzim amilase pada percobaan juga bekerja pada pH 9, yang seharusnya enzim tidak mampu menghidrolisis pati lagi. Enzim pada percobaan bekerja pada aquades yang ber-pH 7. Hal ini sesuai dengan literatur. Pada slide ini terdapat dua gambar, yaitu yang pertama hasil perubahan pH pada larutan yang diberi benedik. Gambar kedua yaitu hasil perubahan pH yang pada larutan yang diberi lugol. Hasil ketiga yaitu hidrolisis pati mentah dan hidrolisis pati matang oleh amilase air liur. Uji hidrolisis pati mentah oleh enzim amilase air liur bertujuan untuk menentukan kemampuan hidrolisis enzim amilase. Hasil positif uji hidrolisis pati mentah oleh enzim amilase air liur adalah terbentuknya warna biru. Uji hidrolisis pati mentah oleh enzim amilase air liur dilakukan dengan dua reaksi, yaitu iodium dan benedik. Hasil uji menggunakan iodium menghasilkan terbentuknya warna biru pada menit 1 sampai menit 20. Kemudian berubah warna menjadi kuning setelah menit 20 sampai menit ke-25. Hasil uji menggunakan benedik menunjukkan hasil positif, yaitu terbentuknya warna biru dari menit 1 sampai menit ke-25. Perubahan warna yang relatif lama ini karena struktur pati mentah lebih kuat daripada pati matang. Untuk hidrolisis pati matang bertujuan untuk menentukan kemampuan hidrolisis enzim amilase. Uji ini dilakukan dengan reaksi benedik. Hasil uji pada nasi dan air liur yang semula berwarna putih berubah menjadi orange. Hal ini karena enzim amilase memecah amilum pada nasi menjadi glukosa. Uji pada tabung kedua dan ketiga menghasilkan hasil negatif karena enzim tidak dapat menghidrolisis dalam suhu dan pH yang tidak sesuai. Pada slide ini terdapat hasil dari hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur. Hasil ini diperoleh setelah dipanaskan. Hasil terakhir yaitu pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase ATI. Uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase. Pada tabung yang hanya dimasukkan larutan H2O2 terdapat banyak gelembung. Hal ini dikarenakan pada tabung tersebut ditambahkan larutan lain selain larutan H2O2. Sehingga enzim katalase lebih mudah menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Sehingga ketika dimasukkan bara api akan menyala dalam tabung reaksi. Ketika hati dipanaskan, lalu ditambahkan H2O2, pada tabung muncul gelembung yang lebih sedikit dari sebelumnya. Hal ini karena protein pada enzim katalase telah rusak, sehingga tidak dapat menguraikan H2O2. Bara api yang dimasukkan tidak menyala. Ekstrak hati yang didinginkan memiliki sedikit gelembung dan bara api tidak menyala dan hanya berasap. Dapat diartikan bahwa enzim tidak dapat menguraikan H2O2 karena enzim mengalami inaktif pada suhu rendah yang tidak termasuk dalam suhu optimalnya. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila. Di sini saya akan membawakan tentang pembahasan. Jadi, enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator pada reaksi kimia dalam sistem biologis. Enzim mempunyai kemampuan untuk mempercepat suatu reaksi hingga jutaan kali lebih cepat dibanding reaksi tanpa enzim, tanpa ikut bereaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi enzim yaitu suhu, pH, konsentrasi substrat, inhibitor, dan konsentrasi enzim. Praktikum pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim ini dilakukan
dengan beberapa uji, yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase dari air liur, pengaruh pH aktivitas enzim amilase air liur, hidrolisis pati matang oleh enzim air liur, hidrolisis pati mentah oleh amilase air liur, dan pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati. Tujuan dilakukannya uji pengaruh suhu dan pH terhadap enzim amilase air liur adalah untuk membuktikan bahwa suhu dan pH dapat mempengaruhi aktivitas enzim, khususnya pada enzim amilase. Pada percobaan ini akan ditentukan suhu dan pH optimum pada enzim amilase dengan mengamati perubahan warna yang terjadi. Di luar dari suhu dan pH optimum, aktivitas enzim akan terganggu. Dilakukan pada percobaan dengan suhu dan pH yang bervariasi, yaitu pada suhu dingin dengan 0-8 derajat Celcius, suhu kamar dengan 25-30 derajat Celcius, suhu hangat dengan 37-40 derajat Celcius, suhu panas 75-80 derajat Celcius, dan suhu mendidih pada 100 derajat Celcius, dan dilakukan pada pH 1, pH 5, pH 7, dan pH 9. Tujuan dilakukan uji dengan suhu dan pH bervariasi agar didapatkan suhu dan pH optimum yang sesuai dengan enzim amilase air liur. Hasil positif pada percobaan ini yaitu terjadi perubahan warna menjadi biru untuk uji suhu dan perubahan warna menjadi biru untuk uji pH. Hasil uji suhu yang didapatkan ialah positif pada tabung 1 dan 5, sedangkan hasil uji pH yang didapatkan adalah positif pada tabung 1, 3, dan 5. Hidrolisis pati matah dan pati mentah oleh enzim amilase air liur bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh enzim amilase. Amilum merupakan polisakarida, sehingga dapat dihidrolisis menjadi monosakarida. Katalisator yang digunakan yaitu enzim amilase air liur dan digunakan sampel pati mentah dan pati matang. Pati mentah merupakan pati yang tidak melewati proses pemanasan. Selanjutnya dilakukan pemanasan dengan tujuan agar enzim dapat bekerja pada suhu maksimum, yaitu 37 derajat Celcius. Hasil positif dari uji Benedict pati mentah adalah berwarna merah orange dan pada pati mentah berwarna biru kehijauan. Pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa suhu dan pH dapat mempengaruhi aktivitas enzim katalase. Sampel yang digunakan pada percobaan ini adalah hati ayam, karena hati ayam banyak mengandung enzim katalase. Pada saat hati diberi H2O2, terdapat gelembung udara yang banyak, karena hati ayam mengubah H2O2 menjadi H2O dan api menyala karena H2O2 diuraikan menjadi oksigen. Pada tabung A terdapat banyak gelembung dan api menyala, sedang pada tabung B terdapat gelembung sedikit dan api yang tidak menyala. Lalu pada tabung C terdapat gelembung yang sedikit dan juga berasap. Perkenalkan, saya Salsa Nabila. Di sini saya akan menyimpulkan laporan kami berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan. Pertama, hasil uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase air liur dapat disimpulkan bahwa suhu dapat mempengaruhi aktivitas katalis enzim. Enzim dapat bekerja optimal pada suhu 38-40 derajat Celcius. Namun pada suhu rendah, enzim akan bekerja lebih lambat dan dapat menyebabkan koagulasi. Kemudian, hasil uji pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase air liur dapat disimpulkan bahwa enzim bekerja optimum pada pH antara 4,5 sampai 8. Berdasarkan hasil uji hidrolisis pati matang oleh enzim amilase air liur, dapat disimpulkan bahwa aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Hasil uji positif untuk hidrolisis pati ditandai dengan perubahan warna menjadi biru. Lalu, berdasarkan hasil uji pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase hati, dapat disimpulkan bahwa enzim katalase dapat bekerja secara maksimal pada pH netral dan suhu yang normal, yaitu 25-30 derajat Celcius.
Kemudian, saran yang diberikan setelah mengikuti praktikum ini yaitu sebaiknya digunakan pH indikator untuk mengukur hasil pH agar pH yang didapat lebih teliti. Kemudian, sebaiknya digunakan termometer untuk menentukan suhu optimum pada enzim agar lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.